Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak Haji. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Oh iya, ada apa Pak Haji? Ada yang Ini bisa Bapak, bantu saya? Saya ingin melaksanakan supervisi akademik, Pak. Supervisi akademik ke kelas berarti Pak Iya, ya? di kelas. Untuk waktunya insya Allah dilaksanakan di hari Senin, Pak. Hari Senin yang akan datang. Iya, hari Senin akan datang. Ya. Untuk jamnya di jam ke-9 dan 10 atau 2 jam terakhir, Pak. 2 jam terakhir. Iya. Di kelas mana itu Pak? Rencananya di kelas 10 TKJ 2, Pak. 10 TKJ 2. Iya, kebetulan itu kan sudah melaksanakan kurmer, Pak, ya. Iya. Kurikulum Merdeka. Jadi di kelas itu yang saya pilih untuk dilaksanakan supervisi akademik, Bapak. Iya ya. Hari Senin insya Allah bisa Pak ya. Ya. Karena kebetulan saya hari Senin itu tidak ada jadwal. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Dari jam awal sampai jam akhir juga. Jadi insya Allah saya bisa. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa. Untuk apa kompetensi yang ingin didalami Pak? Nah, untuk kompetensi, Pak, yang ingin didalami itu Ya. mengenai keaktifan siswa dalam pembelajaran, Pak. Keaktifan siswa dalam pembelajaran. Ya, kebetulan sepengalaman saya mengajar, ketika belajar matematika hanya beberapa siswa yang aktif, Pak. Ketika latihan soal itu. Iya, iya. Nah, jadi saya coba menggunakan yang baru ya, model baru. Iya. Nanti bisa disupervisi dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Bisa lebih meningkatkan kompetensi Bapak Nah, ya. itu. Ya, siap. Terus perangkatnya Pak, udah dipersiapkan belum? Ini, Pak, untuk perangkatnya ya. Ya. Ada modul ajar, kemudian ada lembar kerja. Lembar kerja siswa. Ya, lembar kerja plus juga ada instrumen ya, instrumen penilaian nanti di akhir. Iya, iya, iya. Siap. Berarti semuanya udah dipersiapkan Iya, Pak, ya? insya Allah, Pak. Dan mudah-mudahan Bapak juga bisa meluangkan waktu. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan kita berdua sehat walafiat Pak ya. Amin, Jadi Pak. nanti kita bisa melaksanakan apa yang kita jadwalkan. Ya, Barangkali masih ada yang lain Pak yang mau disampaikan Itu terkait saja. dengan acara tadi. itu saja mungkin, Itu Pak ya. saja. Itu saja untuk Ya. supervisi. Ya, siap. Terima kasih, Bapak. Iya. Paling itu saja ya. Oke, siap. Kalau begitu itu aja. Saya mohon maaf mengganggu waktunya, Pak. Enggak apa-apa, Mangga. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Ya, gimana? Masih semangat ya? Ya, walaupun di akhir jam pelajaran ya, di 2 jam, Bapak harapkan kalian tetap semangat. Oke, sebelum itu kepada KM, Rif, saya bikin doa dulu ya. Siapa? Yang lain tolong untuk di ya. Awal kabarnya sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati, kita mulai. Doa selesai. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya Bapak cek absensi dulu. Kepada absensi, Reza, siapa yang tidak hadir? Deca, Sakir, kemudian Nia Sakir. Oke. Yang lainnya Yuki mana? Ada juga, Pak. Hah? Ada juga. Yuki. Oke. Oke, pada hari ini ya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai barisan geometri. Ya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari bersama bahwa sebelum kita belajar ke barisan geometri, pada pertemuan kemarin, ya, pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai barisan aritmatika. Kemudian yang satunya deret aritmatika. Oke, barisan aritmatika itu nanti soal-soalnya itu berbentuk ataupun menentukan suku ke n.
Ya, suku keberapa? Misalkan ada sebuah bilangan, ya ada sebuah bilangan katakanlah ada 2, ya misalkan ada 2, ada 4, ada 6 dan seterusnya. Tentukan misalkan bilangan ke-10. Nah, maka itu menggunakan barisan aritmatika. Ya, jadi menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, kemudian yang kedua, setelah barisan aritmatika itu adalah deret aritmatika. Kalau deret itu artinya kita mencari jumlah dari barisan ini. Ya, misalkan barisannya ada 10. Nah, tentukanlah jumlah barisan aritmatika 10 pertama ini. Masing-masing barisan aritmatika ataupun deret aritmatika itu mempunyai rumusnya masing-masing. Ya, contohnya ketika kita belajar barisan aritmatika, maka ketika kita ingin menentukan suku ke N, maka yang digunakan adalah rumus UN. Ya, Bapak mereview dulu. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. A ini apa? Suku tambah B selisih. Ya, ini untuk menentukan UN, suku keberapa. Nah, kemudian ketika kita menentukan SN, ya, atau deret aritmatika itu ada rumus N per 2A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Ya, N di sini adalah banyaknya data. Ya, A ini apa? Sama. Ya, B selisih juga. Atau kita bisa juga menggunakan rumus SN N per 2 A ditambah UN. Ya, Pak, ini kenapa beda rumus? Tergantung dari soal yang diketahui. Kalau diketahui suku terakhir, ya, maka gunakan rumus yang ini. Contohnya misalkan 2, 4, 6. Misalkan suku terakhirnya 20 misalkan. Soalnya tentukan jumlah dari barisan ini. Nah, dalam barisan ini kita ketahui A-nya ada berapa A-nya? 2. UN-nya berapa? 20. Nah, maka bisa gunakan rumus yang ini. Ya, dengan catatan UN-nya diketahui atau suku terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke barisan geometri. Nah, apa bedanya? Nanti ya, Bapak akan coba jelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya. Nah, untuk materi barisan geometri ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah menentukan rasio suatu barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku ke N barisan geometri dengan benar. Dan yang ketiga, maaf, ini harusnya nomor 3 itu menentukan rumus suku ke N ya, tapi keliru ketiknya. Yang ketiga itu menentukan rumus suku ke N barisan geometri. Nah, kita lihat dalam tujuan pembelajaran ini ada yang dinamakan dengan rasio. Nah, rasio ini apa? Rasio itu kalau dalam barisan aritmatika itu disebut dengan selisih, ya, atau beda. Kalau dalam aritmatika dinamakan dengan beda, kalau dalam geometri itu dinamakan dengan rasio. Oke. Nah, ini ya yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian yang kedua, apa manfaatnya kita belajar mengenai barisan geometri ini? Ya. Ketika kita belajar barisan geometri, manfaatnya yang pertama, peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengukur panjang lintasan suatu bola, kemudian menghitung jumlah produksi barang suatu pabrik. Ya, misalkan suatu pabrik memproduksi barang, misalkan di bulan pertama 500 produksinya. Nah, setiap bulan itu yang berjumlah bertambah 100. Berarti kan ketika di bulan kedua itu berapa produksinya? 600. Bulan ketiga 700 dan seterusnya ditambah 100. Nah,
Misalkan pada bulan ke-12 kira-kira berapa nih produksinya? Nah, itu bisa menggunakan barisan geometri. Ya, itu salah satu penerapan barisan geometri yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya Bapak akan coba menyajikan video. Ini ada permasalahan mengenai barisan geometri ya. Tolong untuk disimak nanti. Mudah-mudahan dengar. Oh, Bapak ubah dulu ini. Nah, ini ya penerapan barisan dan Coba kembali dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri dengan menghitung suatu materi. Coba kita simak cerita berikut. Suatu bakteri membelah diri menjadi dua setiap jam. Jika awalnya cuma ada satu bakteri, berapa banyakkah bakteri setelah 3 jam? Awalnya ada satu bakteri, maka setelah 1 jam membelah menjadi 2. Setelah 2 jam, setiap bakteri membelah menjadi 2. Sehingga keseluruhan menjadi 4 bakteri. Lalu setelah 3 jam, keempat bakteri tersebut membelah, sehingga keseluruhan menjadi 8 bakteri. Coba sama-sama kita lihat polanya. Oke, 1, 2. oke, kita lihat ya. Misalkan ini ya pada perkembangan suatu bakteri. Ya, awal-awalnya bakterinya hanya satu. Ya, satu bakteri. Nah, setiap 1 jam itu si bakteri itu membelah menjadi dua dan seterusnya. Nah, kita lihat ketika di jam pertama itu bakterinya 1. Ya, ketika di jam kedua berarti kan bakterinya yang 1 ini membelah menjadi 2. Ketika di jam ketiga, 1 bakteri ini membelah jadi 2, yang bawahnya juga sama menjadi 2. Maka ketika 3 jam bakterinya menjadi 4. Ketika di jam keempat yang kita lihat bakteri yang paling atas membelah lagi menjadi 2. Bakteri yang bawahnya membelah menjadi 2. Bakteri yang bawahnya lagi membelah menjadi 2. Dan bakteri yang tadi juga sama membelah menjadi 2. Nah, artinya ketika di jam keempat yang bakterinya menjadi 8. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana ketika sudah 20 jam? Nah, kalau kita gambarkan secara manual itu kan lama. Ya, tapi harus dihitung. Bukan dihitung sih, artinya lama lah kalau kita menggunakan secara manual. Nah, soal-soal seperti ini bisa dilakukan ya atau dihitung menggunakan barisan geometri. Ya, barisan geometri. Oke, coba kita lihat polanya. Satu adalah 2 pangkat 0. 2 adalah 2 pangkat 1. 4 adalah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah
Nah, kita lihat ya, polanya itu kan 1, 2, 4, 8. Ya. Nah, kalau kita lihat antara misalkan dari sini ke sini, kemudian ke 4, ke 8 itu kan membentuk pola. Ya. Kira-kira polanya seperti apa? Selisihnya kira-kira antara jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Nah, dari jam pertama, jam kedua itu selisihnya berapa? Selisihnya 1. Dari 2 ke 4, 2. Dari 4 ke 8. Nah, ingat kan rasio itu harus sama. Ya. Rasio itu harus sama. Kalau dalam barisan aritmatika, untuk mengetahui bedanya itu kan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau dalam barisan geometri yang digunakan itu adalah operasi perkalian. Coba lihat kira-kira dari ini ke sini kali berapa? Kali dari sini ke sini? Kali dari sini ke sini? Nah, polanya apa? Nggak tahu kan? Berarti antara bukan bakteri jam pertama, jam kedua dan seterusnya itu semuanya dikalikan 2. Ya. Kalau kita lihat pola seperti ini. Oh, ternyata mudah kan? Nah, bagaimana kalau awalnya ada 2 bakteri? Nah, bagaimana kalau awalnya nanti ada 2 bakteri? Bakterinya jadi berapa banyak ya? Nah, dari 2 Awalnya ada 2 bakteri. Masing-masing membelah. Masing-masing menjadi 2, sehingga keseluruhan ada 4 bakteri. Lalu setelah 2 jam, masing-masing membelah menjadi 2, sehingga keseluruhan ada 8 bakteri. Dan setelah 3 jam menjadi 16 bakteri. Nah, kita lihat ya, ini juga sama membentuk pola. 2, kemudian berapa? 4, 8, 16. Kalau diteruskan berapa? Mau diteruskan? 30. Nah, diteruskan lagi berapa? Nah, itu adalah pola dari barisan geometri ya. Nah, itu sedikit pengantar dari Bapak ya mengenai barisan geometri. Tentu saja ini hanya baru mengetahui atau menentukan rasionya. Nah, nanti Bapak akan berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, silakan kalian kerjakan atau diskusikan dengan masing-masing atau teman kelompoknya. Ya, nanti di setiap diskusi barangkali ada yang ditanyakan, silakan Bapak ya. Kemudian kalau nanti di akhir juga seperti biasa nanti Bapak minta perwakilan atau dua orang lah, ya, 2 kelompok untuk menjelaskan jawabannya ya. Kalau didiskusikan ya, barangkali nanti ada yang ditanyakan, silakan ke Bapak. Oh ya, udah Bapak kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sama kelompoknya ya. Bapak
Namanya 32, lihat aja. 1, 2, gitu. Nah, Udah 4 jam gitu Pak. Hah? Iya. Jam keempat kan mulainya ini. Ya, jam pertamanya. Enak banget. Jadi berapa jam ya? Bakteri setelah 5 jam. Nah, Isi ya Pak. yang didiskusikan sama. Ini pakai mouse. Ayo amati. Lihat aja itu kedua kan? Iya. Kedua tuh dari yang tadi, keduanya berapa? Tadi kedua. 2. Nah, gitu tinggal dipindahkan aja. Nah, gitu. Kedua, pertama tinggal dipindahkan. Satunya Nah, berapa suku pertamanya? 2. 1. Gitu. Tinggal dipindahkan. Iya. Nah, bagi hasilnya berapa? Dia kan sumbu pertamanya 1, 3, tinggal dipindahkan nilai-nilainya. Jadi 2, rambutnya seberapa? Dia 8. Nah, 8 berarti tinggi 32 teh polanya kumaha? Di 2 ke 4 polanya seberapa? 8 ke 8 selisihnya seberapa kan? Berarti
perhatikan mungkin kayak pola. Ya, ya. Coba perhatikan dulu sini. Nah, kita lihat yang ini ya. Ini kan ada U2, ya, U1, 3 dan seterusnya. Nah, soal ini itu berdasarkan yang sebelumnya. Nah, ini kan ada ya 1, 2, 4 berapa? Nah, ini tinggal dipindahkan. U2-nya berapa? Berdasarkan yang tadi. Ya. Misalkan itu 2-nya berapa? Tulis. U1-nya berapa? Tulis. Nanti dibagi. Nah, kita lihat apakah sama enggak perbedaannya. Ya. Itu untuk yang halaman 2, ya. Nah, sebenarnya di kerjaan itu kan rasio ya, berarti ini nah, itu bukan hanya rasio atau bukan mana hanya suku ke n, berarti nyari n. Nah, ya, oke coba. Oke, silakan. Ya, untuk yang terakhir, ya ini nih, yang menganalisis dan mengevaluasi, ini menentukan rasio, ya, menentukan R. Jadi yang dicari itu hanya R, ya, R-nya berapa. Nah, yang nomor 2 itu mencari suku ke-7, ya, atau U7. Tapi kan sebelum mencari U7, kalian harus cari R-nya dulu, ya. Jadi kalau yang ini hanya mencari R, kalau yang nomor 2 setelah dicari R-nya, cari suku ke-7-nya berapa. Ya, seperti diskusikan itu. Keduanya berapa berarti? Disederhanakan berapa? Ini sini lah. Dibagi berapa? Berarti berapa mau dibagi 3? 9 bagi 3 berapa? 3. 27 dibagi 3. Nah, itu sederhananya. Ya, jadi untuk penyederhanaan itu cari pembagian yang sama, ya. Pangkat dulu. 2 pangkat genap, 2 kali genap. Ah, iya. Minimal rasionya bukan samanya rasio R. Ya, dari R nya. Lihat aja di buku itu apa R nya. Nah, sekarang bagi berapa? Kelompok 1 ya. Atau nomor 2 dulu boleh. Kalau nomor 2 dulu boleh. So, nomor 2 so. Nomor 1-nya apa? So, nomor 2 dulu so.
Oke, Bapak. Yang nomor 1 siapa yang udah? Nomor 1 yang itu. Udah. Stop. Ini sih. Pembahasannya dulu ya. Oke, ini ada teman kalian yang nanti akan menjelaskan pengerjaannya yang nomor 1 ya. Dibacakan dulu soalnya. Tentukan rasio dari barisan 27, 9, 3, 1. Jadi 9 dari suku ke-2, 27 dari suku ke-1. Bayangnya perhatikan. Pindahin 9 dibagi 27 sama dengan 3. Terima kasih. Oke. Ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Tuh, apa? Tuh, 9 harusnya lu. Harusnya berapa? Harusnya harusnya U2. Oke, kenapa U2? Kenapa U2 sama dengan 9? Kenapa U2? Karena U2 itu 9. Oke ya. Seperti yang tadi kapal, harusnya gimana kapal ini? Ininya berapa? U2. Ini U1. Tuh, ya. Oke, coba deh. Dua. Oke, ya, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan atau barangkali ingin menambahkan. Siapa? Ini 9/27. Tuh. Ya, gimana ini? Apakah ada yang kurang tepat? Oke, 9 dibagi 2 saja. Nah, ini selnya dari mana? 9/27. Hasilnya Dari Tuh. 27 dibagi. Oke. 9 Oke, paham maksud Bapak ya? Maksud dari Selvia mungkin ya, ini ingin disederhanakan. Ya, maksud 3 ini sebetulnya 3 ini adalah pembagian, ya bukan hasilnya. Ya, maksud Selvia itu inginnya 9 dibagi 3 berapa? Ya, 27 dibagi 3. Nah, ya, jadi nanti hasil akhirnya adalah 3/9.
9. Ya, maksud 3 itu ini adalah pembaginya, ya, bukan 9 dibagi 27. Ya, paham ya? Ya, jadi kalau ada bilangan pecahan itu, kalau yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut itu lebih bagus disederhanakan. Ya, barangkali ada yang ditanyakan selain itu? Cukup? Oke, terima kasih Sylvia. Kasih vlog dulu. Oke, selanjutnya stop. Dea dan Sophia ya? Atau Sophia aja nggak apa-apa? Langsung berdua aja. Stop, dibacakan dulu. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 2 titik tentukan suku petunjuk dari barisan tersebut. Jadi Perhatikan yang ini, perhatikan. kan rumusnya UN sama dengan AR minus pangkat 6 pangkat E kurangi 1. UN-nya kan di sini yang dicarinya kan 7, jadi di sini yang 7. A-nya 2, R-nya 2. Kenapa bisa 2? Karena kan di sini. Nah, coba sebelum itu ya ditulis aja dulu barisannya ya. Nah, barisannya ditulis coba. Barisannya ditulis. So, supaya nanti teman-temannya lebih paham ya. Ditulis di atas nih barisannya. Nah, coba lihat. Coba perangkat lagi. Jadi di sini kan yang dicarinya 7. Jadi di sini UN-nya 7, A-nya 2, R-nya 2. Kenapa di sini 2? Karena kan di sini selisihnya 2. Pangkat N-nya 7, karena 7 itu yang dicari. Kurangi 1. Jadi dikebawahin 2, dikebawahin 3, 2, dikebawahin 7, dikurangi 1, 6. Dikebawahin lagi 2-nya 2 pangkat 6 64. Ya. 2 dikali 64. Oke, hasil akhirnya adalah 128. Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi kelompok lain? Apa? Kelompok yang lain? 50? Gimana? Sama? Sama Pak, asik. Yang lainnya? Yang lainnya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, yang kasih aplaus buat Sophia dan Andrea. Oke, ya, nah itu ya evaluasi ya, perhatiannya itu adalah evaluasi dari materi barisan geometri ya. Jadi sebetulnya ketika kita belajar barisan geometri yang ditanyakan itu 2 ya. Yang pertama rasio ya, yang kedua suku ke N ya. Oke, untuk yang pertama yang rasio ya, R itu kan rasio R ya. R itu bisa dicari dengan menggunakan rumus U2 dibagi U1. Nah, maksud U2 ini apa? U2 adalah suku ke 2. Ya, U1 itu pertama. Ya. Nah, kalau yang ini kan U2-nya 9. Ya, U1-nya 27. Nah, sebetulnya jawaban ini juga udah betul. Ya, udah pas ya. Udah betul. Tapi kita lihat ini masih bisa disederhanakan. Nah, ini yang banyak yang keliru itu bagaimana cara menyederhanakan.
cara menyederhanakannya yaitu kalian bagi ya pembilang dan penyebut ini dengan nilai yang sama. Ya, 9 itu kan hanya bisa dibagi oleh 9 atau 3. Ya, 27 juga sama. Ya, 27 juga bisa pakai 9 atau 3. Nah, sebetulnya bisa dibagi 3. 9 bagi 3 bisa nggak? Bisa. 27 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Oke. Itu cara pertama. Kemudian bisa juga semuanya dibagi 9. Coba 9 bagi 9 berapa? 1. 27 bagi 9? 3. Nah, ini yang paling sederhana. Ya. Jadi cari nilai yang sama untuk dibagi. Nah, itu untuk mencari R. Nah, yang kedua, ya, kita lihat yang ditanyakan adalah suku ke berapa atau suku ke N. Ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah suku ke 7. Ya. Suku ke 7 itu menggunakan rumus A R pangkat N dikurangi 1. A ini apa di sini, A? Sebagai suku pertama R-nya adalah rasio. Suku pertamanya berapa? Lihat ini 2. Nah, R-nya itu adalah U2 dibagi U1. U2-nya berapa ini? 4. U1-nya 4 bagi 2. Nah, berarti R-nya kita ganti dengan 2. Kemudian N di sini apa? Adalah suku yang ditanyakan. Karena N-nya sama dengan 7, yang ditanyakan suku ke 7, maka N-nya kita ganti dengan 7 ya. 7 kurangi 1. Nah, kita lihat ini ada perkalian. Awas, jangan dikalikan dulu, tapi dipangkatkan dulu. Ya, 2 pangkat 6 itu bukan 2 kali 6. Ini salah. Banyak yang seperti ini. Tapi 2-nya ada 6. Ya, perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 6. Nah, dapatlah 64. Nah, baru 64 ini kalian kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 128. Ini adalah suku ke 7. Ya, itu. Silakan ada yang tanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada, ini sebagai penguatan dari Bapak atau terakhir ya, bahwa hati-hati ya, untuk menghitung R itu hal yang paling mudah itu kalian gunakan rumus U2 dibagi U1. Ya, kemudian untuk menentukan UN itu adalah A R pangkat N dikurangi 1. Ya, dengan catatan tetap harus dicari tahu dulu nilai rasionya. Ya. Nah, ini untuk menentukan suku ke N. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, ya setelah ini kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Ya, berarti tidak lagi barisan, memang deret geometri, bukan barisan geometri. Tentu saja nanti ada rumus yang lain. Nah, itu mungkin persiapan untuk minggu depan atau pertemuan depan yang silakan di searching ya atau dipelajari dulu apa itu mengenai deret geometri. Ya, nah itu untuk sebagai evaluasi dari Bapak, sebagai penilaian dari Bapak. Tolong untuk ya KPD-nya dikumpulkan ya. Akan dikumpulkan. Stop itu ke depan kan? Stop di depan kan? Ada yang bertemu lagi? Atau ada yang ditanyakan dulu ya sebelum Bapak akhiri?
Sudah ada ya? Oke. Untuk mengakhirinya, ya, mudah-mudahan ya pembelajaran hari ini ada manfaatnya buat kalian, ya, dan materi juga sebagai prasyarat untuk materi selanjutnya mengenai derek geometri. Ya, untuk itu terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga Calik, Pak Haji. Pak, Damang. Alhamdulillah, Iya. Pak. Iya Pak Haji, mohon maaf saya panggil ke sini. Iya, Pak. Pak Haji sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan kemarin. Ya. Kemarin kan Pak Haji sudah saya supervisi. Oh di iya, kelas ya. supervisi apa? Jadi setelahnya itu ada pasca supervisi, bagaimana hasil dari supervisi kemarin. Ya. Nah, kompetensi yang difokuskan kemarin adalah keaktifan belajar siswa ya. Iya, Pak, betul. Nah, dari pemantauan saya pada saat kegiatan supervisi kemarin, saya lihat jujur Pak ya, Iya, Pak. sudah bagus. Alhamdulillah. Jadi apa yang Pak Haji lakukan kemarin, Ya. saya anggap sudah tepat. Ya. Artinya Pak Haji bisa memancing keaktifan siswa dalam belajar matematika. Iya, Pak. Ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya sih, walaupun sudah bagus, Ya. saya harapkan jangan berhenti di situ Pak ya. Iya, Nah, siap. bisa berkembang lagi. Kemungkinan ada ini Pak, ada ide gagasan yang ingin Bapak kembangkan supaya pembelajarannya lebih bagus Oh lagi. iya, Pak. Iya. Kemarin itu ketika pembelajaran matematika ya, menggunakan diskusi kelompok, memang sih ada perbedaan dari yang sebelumnya Pak ya. Ada keaktifan siswa itu mulai tumbuh, walaupun memang di setiap kelompok masih ada saja siswa yang masih mengandalkan orang lain gitu. Jadi misalkan anggota kelompok lainnya ya. dalam satu kelompok ada ketua, udah yang diandalkan ketua dalam Iya. mengerjakan tugas itu Pak. Iya. Jadi harapannya kedepannya keaktifan siswa itu bisa lebih lah, ya, bisa lebih berkembang. Kalau bisa semuanya aktif Pak ya. Nah itu Iya, Pak, iya. semuanya aktif. Ada ide nggak Pak untuk mengarah ke sana? Nah itu nanti kalau saya lihat ya dari pertemuan kemarin itu memang salah satu kendalanya kenapa siswa tidak begitu aktif Ya. karena soal yang disajikan itu terlampau sedikit Pak. Jadi hanya beberapa soal saja, itu tidak berbanding dengan jumlah anggota di kelompok itu. Jadi hanya beberapa orang saja yang mengerjakan. Jadi kan kalau misalkan soalnya lebih banyak, Ya. mungkin soalnya itu kan bisa dibagi-bagi sehingga betul, setiap ya, orang ya. itu bisa mengerjakan, nanti didiskusikan betul atau tidaknya. Betul ya. Itu, Berarti Pak. harus disesuaikan dengan jumlah anggota kelompoknya Iya, Pak ya. iya Pak, itu. Oh iya iya, kepikiran bagus juga Pak seperti itu ya. Iya. Ada trik yang lain Pak selain itu mungkin? Kalau trik yang lain mungkin nanti saya coba lagi menggunakan model pembelajaran Pak Ya. yang berbeda dari yang kemarin. Itu kan kemarin saya menggunakan PBL, Pak. PBL, Ya, ya. problem based learning itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya coba gunakan model pembelajaran yang lain yang lebih merangsang Oh, iya. siswa Bisa juga ya. menjadi lebih aktif Pak. Lebih aktif. Gitu. Berarti di model pembelajarannya lagi yang bisa Iya. dicoba yang lain Iya, Pak ya. dicoba dengan menggunakan yang lain. Iya, saya pikir bisa juga itu Pak, bagus ya. Iya. Oke, mungkin dua rencana itu yang akan Iya. Bapak laksanakan supaya bisa lebih baik lagi Iya. Pak ya. Kira-kira mulai kapan Pak bisa dilaksanakannya? Rencana di minggu depan Pak, Minggu pertemuan depan. selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, Ya, iya, pertemuan iya. selanjutnya, apalagi kalau kita bicara di kurikulum Merdeka, Iya. itu kan terkenal dengan pembelajaran diferensiasi Pak. Iya, betul. Nah itu Betul. saya akan coba itu Pak. Oh, Ya iya, diawali dengan
mendiagnosis siswa berdasarkan gaya belajar gitu gaya Pak. belajarnya, Iya. kebutuhan murid juga Iya, ya. kebutuhan murid gitu. Lebih bagus itu Pak kayaknya, Iya. boleh. Siap. Mungkin 1 minggu ke depan boleh saya pantau, saya ikuti, Boleh Bapak, boleh. biar Boleh dengan senang hati. iya, biar saya tahu perkembangannya sejauh Iya. mana. Lebih baiknya harapan kita sih ya tetap bisa lebih baik Pak ya berkembang. Iya, amin Pak, mudah-mudahan. Terus satu lagi Pak, pesan saya bisa Iya. nggak mudah-mudahan bisa disampaikan apa yang Pak Haji lakukan itu bisa ditularkan ke rekan guru yang lain Pak? Oh, iya, Bisa Pak. nggak kira-kira? Insya Allah bisa Pak. Nah iya, minimal sesama ini guru pengajar matematika dulu, Iya, di MGMP mungkin ya. MGMP internal sekolah, Iya, iya. nanti bisa meluas ke guru-guru yang lain. Iya. Itu harapan saya mah Pak. Iya Pak. Iya. Mudah-mudahan. Ada yang lain Pak yang mau disampaikan lagi? Kebetulan setelah ini saya mau ada acara. Oh iya Pak ya. Itu tamu. Paling untuk sementara cukup Iya. ya Pak, dan terima kasih kemarin atas supervisinya Siap. mengganggu balik kasih. waktu Bapak gitu. Iya, terima kasih juga Pak Ji ya. Kita sama-sama sudah berupaya untuk mengembangkan sekolah kita agar lebih baik. Ya. Ya Terima mungkin kasih, Pak, Pak Ji. kalau Ya. sekarang Bapak ada kegiatan, Iya. saya pamit dulu ya Pak. Iya, siap. Terima kasih. Mobilnya udah datang tuh.